Gaya itu tidak mengikat. Gaya itu dimanapun ada, yang diperlukan sikap rileks. Tetapi kalau di tempat suci, karena itu tempat suci ada sikap yang menunjukkan bahwa hidup adalah semadi, bahwa jiwa kita dicucikan dengan tapo berada yoyo semadi. Dengan lurus dengan dia bersinar di beliau, apapun bisa terjadi. Inilah yang bikin Gayatri Mantra itu sakti. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tadasi, Om Ano Badrah, Kata Wayantu Wiswata. Pemirsa Bali Bercerita yang berbahagia dimanapun berada, di kesempatan ini akan membahas tentang Gayatri Mantra. Walaupun dibahas di channel manapun atau banyak yang membahas tentang mantra ini, sesungguhnya mantra Gayatri adalah Maha Mantra atau ibu dari mantra, ibu dari segala permohonan yang dipercaya bukan oleh umat Hindu saja atau yang bernapaskan Hindu, bahwa spirit ini adalah turunnya mantra atau puja yang diyakini mempunyai spirit tertinggi. Kita seyogianya di Hindu, Bali juga harus mempercayai Gayatri Mantra itu adalah sebagai suatu perubahan spirit kita untuk memuja Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang Bali pasti akan ngelingihan Daksina. Daksina itulah pujanya Gayatri yang paling tepat karena menyentuh alam bur, alam buah, dan alam suah. Kenapa dibahas tentang Gayatri Mantra ini? Karena sering sekali kita mempunyai paham Hindu. Hindu itu adalah bukan suatu daerah yang harus mengatakan itu paling Hindu. Hindu itu berkembang di mana agama itu berkembang sesuai dengan pemahaman masing-masing dan tidak harus memahami pemandangan agama yang sempit. Jadi walaupun berbeda pengucapannya, tetapi bagi kita di Bali yang sudah mewarisi Gayatri Mantra sebagai berikut adalah Om 3 kali, Bur, Buah, Suah, Tat, Sawitur Warenyam, Bargo Dewa Syodemahi, Dio Yona Prachodayat. Sekarang banyak sekali orang Bali pun mengucapkan Gayatri Mantra menjadi Om, Bur, Buah, Swaha, dan selanjutnya. Apakah itu benar dan salah? Saya pribadi tidak berani mengatakan itu benar dan salah. Tetapi warisan kita di lontar atau leluhur kita menempuh alam 3 alam. Jadi Om, Bur, Buah, Suah yang dimaksud itu adalah alam bur, alam buah, dan alam suah. Alam bur itu alam nyata, alam gaib, buah, alam maha gaib. Alam gaib inilah alamnya para dewata, alamnya para leluhur. Suah itulah beliau yang esa. Kalau suaha yang itu adalah sakti dari Dewa Agni, terjadilah sesuai dengan apa yang kita doakan. Tat Sawitur, tat itu beliau. Sawitur itu sawitar, sinar. Tat Sawitur Warenyam, beliau yang kita puja. Bargo Dewa Syodemahi. Bargo itu adalah sebuah jalan kita menghubungkan beliau untuk menuju beliau. Bahwa yang ditujukan di sini adalah semadi agar kita tetap terhubung. Kalau diartikan, ya Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa yang kita puja di alam bur, alam buah, alam suah, alam nyata, dan alam maha gaib, yang satu-satunya kita sembah. Tujuan kita dalam semadi agar kita berada di jalan lurus menuju beliau. Penekanan dari Gayatri itu adalah di Prachodayat agar beliau selalu memberkahi kita, memberi anugerah, berkah, dan
halangan itu adalah sebagai anugerah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi melakukan Gayatri Mantra itu adalah sebuah ketulusan hati yang boleh diutamakan. Pengucapan yang sederhana dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun saja. Bahwa Gayatri tidak terikat akan sebuah ritual, Gayatri inilah yang paling cocok kita japakan karena dipercaya sebagai ibunya mantra, sebagai doa, sebagai permohonan di antara japa-japa yang lain. Bahwa japa itu akan menyentuh kalam bawah sadar kita, bisa akan mengarahkan pikiran. Apabila pikiran kita goyah, maka nafsulah menguasai. Dengan nafsu menguasai, berarti hidup kita tidak akan menentu. Bukan dari Gayatri mantranya itu saja, tetapi adalah suatu kesatuan antara sinkron, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu juga dibilang bur, buah, dan suah. Maka satu kesatuan dari Bayu Sabda Hidup pun itu adalah alam bur, buah, suah. Maka bagi mereka yang menjadi om bur, buah, suaha, kita tidak harus mempeributkan itu. Walaupun Hindu itu sama, tetapi sudut persepsinya akan berbeda-beda. Tidak seyogianya kita harus mempeributkan itu, tetapi di Bali ini sudah diyakini Hindu yang satu kesatuannya yang sangat utuh, menyentuh kalam spirit, bahwa Hindu yang di Bali itu adalah yang dibutuhkan adalah sebuah praktek, bukan penekanan dari sebuah mantranya itu, tetapi yang dipentingkan di sini adalah bagaimana mengaplikasikan dengan kita berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang baik. Dari pikiran ini diarahkan dengan bergayatri atau japa-japa yang kita pahami. Jadi memahami Hindu di Bali sesungguhnya adalah bagaimana kutipan-kutipan sastra suci Weda itu diaplikasikan hidup kenyataan, maka orang Bali tidak pernah memegang kitab suci Weda kemana-mana. Cukup kita melakukan Gayatri Mantra, diyakini itu tidak buru-buru, walaupun satu hari kita 3 kali, tetapi rasakanlah itu ke dalam. Bukan harus kita merasa-rasakan orang lain, apalagi kena pengaruh dari orang lain. Kita tidak harus sebuah sugesti. Apakah setelah Gayatri Mantra akan merubah hidup kita, itu kembali kepada strada bakti kita melakukan Gayatri Mantra tersebut. Gayatri Mantra harus kita lakukan dengan kesenangan dan tidak ada sebuah paksaan. Bahwa yang kita sucikan adalah alam dari 3 tubuh kita. Itulah bor buah suah. Jadi stula sarira, suksma sarira, duta karana sarira. Jadi stula sarira itu badan kita, itulah bor. Buah kita itu adalah suksma sarira, duta karana sarira. Sesuatu yang kita tidak pahami, sama dengan alam nyata, alam gaib, dan alam maha gaib. Bagi mereka yang sudah Gayatri, kita tidak harus dikena doktrin atau lakukanlah japakannya akan berubah itu. Itu semuanya benar, tapi kembalikan, lakukanlah dengan benar, dengan cara yang benar, pemahaman yang benar, bahwa semua apapun yang kita lakukan ini adalah berhubungan dengan karma. Jadi dengan kita melakukan perbuatan yang baik berulang-ulang kali, inilah akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa walaupun dianggap itu tidak bisa dihilangkan, tapi dengan melakukan usaha kita berjapa Gayatri, dan otomatis ketiga badan dari kita itu akan terhapuskan. Karma kita terdahulu akan menanam karma baik, otomatis juga sinkron antara trihita karana dalam diri. Manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia dengan Tuhan yang itu juga 3 alam. Manusia dengan alam bur, manusia dengan manusia buah, manusia dengan Tuhan diyakini suah juga. Maka dari itu di antara Sawitri Mantra dengan digabungkan menjadi bur buah suah, itulah menjadi Gayatri Mantra.
Kepada para suci, mungkin ada perbedaan persepsi sudut pandang akan pemahaman ini, mohon maaf. Inilah sebagai rasa kekurangan saya. Tetapi bagi mereka yang bisa memahami, mari kita pahami bukan karena mantra akan menyelesaikan, tetapi pahamilah, rasailah, jauh ke dalam. Bahwa apapun itu butuh proses dan kita lakukan dengan tulus ikhlas bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Gayatri tidak mengikat. Gayatri dimanapun ada, yang diperlukanlah sikap rileks. Tetapi kalau di tempat suci, karena itu tempat suci, ada sikap yang menentukan sikap suci dengan amustikarana. Ini namanya amustikarana. Kita Gayatri, jadi pengucapannya itu ada 3. Ada Waikari, Upamasu, Manacika. Waikari inilah yang mengucapkan secara benar pelafalannya. Jadi pelafalan yang kalau tidak bersuruti panjang, contohnya adalah Om, 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 Pur, Buah, Swah, Tat, Sawitur, Warenyam, Bargo Dewa, Sio Dimahi, Tio Yona, Prachodayat. Bagi yang tidak memahami suatu guru lagu. Kalau memahami guru lagu, ya seperti di TV-TV, misalnya seperti ini. Om, 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 Bu, Rabu, Asu, Sawitur Warenyam, Bargo Dewa Sia Dimahi, Dio Yona Prachodayat. Kalau dia bersuruti panjang. Nah, jadi pengucapan itu tidak harus diatur. Di sini adalah sebuah etika. Misalnya di kamar mandi kita tidak melafalkan Gayatri dengan kita manacika, cukup di dalam hati. Kalau kita berjapa cukup di dalam hati. Justru kalau saya pribadi adalah pengertiannya yang lebih utama. Ya Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, yang menguasai alam bur, alam buah, alam suah, yang satu-satunya kita sembah, tujuan kita dalam semadi, sinarilah jiwa kita agar berada di jalan lurus menuju beliau. Ini yang harus dipahami mendalam dan dipraktekkan setiap hari. Semoga beliau menyinari kita dari kegelapan, bahwa hidup itu adalah semadi, bahwa jiwa kita disucikan dengan tapa brata yoga semadi. Dengan lurus dengan beliau berarti sinar suci beliau apapun bisa terjadi. Inilah yang membuat Gayatri Mantram itu sakti. Dengan pemahaman yang benar, pengucapan yang benar dengan pelan, kalau diucapkan dengan benar itu nilainya 10. Kalau memang diucapkan dalam hati nilainya 100, kalau dalam hati benar dan kita fokus itu nilainya 1000. Semuanya benar. Kembalikan kepada situasi, kondisi di mana kita melakukan bergayatri mantra.